Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Alvina Damayanti dari kelas TNT 4A. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembelajaran matematika berbasis TIK, yaitu fungsi implisit. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui tentang fungsi implisit tersebut. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit, yaitu dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 plus 2y kuadrat sama dengan 4xy. Nah, dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 min x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 min x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik yang berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 min x kuadrat dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan negatif akar 16 min x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu untuk memudahkan hal itu. Maple menyediakan fungsi khusus untuk menggambarkan grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah seperti yang tertera di sini. Lalu kita langsung saja mempraktekkan ke dalam sebuah grafik. Kita copy dulu untuk soalnya. Nah, kita masuk ke dalam Maple. Kita kopas terlebih dahulu. Nah, muncul seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal, yaitu dengan soal gambarlah grafik fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada x negatif 10,10 dan y negatif 10,10 dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya x kuadrat
plus Y kuadrat sama dengan 16, X sama dengan negatif 10, Y sama dengan negatif 10, 10, tutup kurung. Kita tekan enter. Maaf, ada kesalahan rumus. Nah, muncul gambar seperti ini. Lalu, nah, tadi menggunakan rumus yang ini. Dan selanjutnya, nah, gambarnya tadi seperti ini. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai X dan Y antara negatif 4,4, padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4,4. Nah, kita praktek lagi untuk membuat grafik fungsi. Kita copy terlebih dahulu soalnya. Nah, soalnya gambarlah grafik fungsi 2x kuadrat plus y kuadrat sekali 2 sama dengan 25 x kuadrat min y kuadrat. Untuk x dan y min 4,4. Nah, kita masuk ke rumus with plots, enter. Nah, implicit plot dua dikali X pangkat 2 plus Y pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 dikali X pangkat 2 min Y pangkat 2 tutup kurung koma X sama dengan min 4 4 koma Y sama dengan min 4 4 tutup kurung. Kita tekan enter. Nah,
Mohon maaf, ada kesalahan pengetikan. Plus Y pangkat 2. Dan yang ini min Y pangkat 2. Kita tekan enter. Nah, muncul gambar seperti ini. Nah, tampak pada gambar bawah untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan option numPoints. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Kita langsung ubah saja. Di sini koma numPoint sama dengan 1000. Kita tekan enter. Nah, akan muncul hasil seperti itu. Nah, sama kan ya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsi, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kita kopas terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam mapel. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, kita memakai rumus fx seperti ini. Lalu kita tekan enter dan muncul hasil x kuadrat. Lalu selanjutnya kita masukkan fx dan kita tekan enter, muncul x kuadrat. Dan kita selanjutnya masukkan rumus fx lagi, tapi kita ganti x-nya dengan menggunakan negatif x dan muncul hasilnya x2. Dari sini dari kedua rumus menghasilkan sebuah fungsi dengan nilai yang sama. Jadi, fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, jika dilihat dari geometris, kita menggunakan rumus plot fx dan hasil grafiknya seperti ini. Dari grafik seperti ini, bisa kita lihat bahwa
grafiknya simetris dengan sumbu Y, maka fungsi ini masuk ke dalam fungsi genap. Nah, selanjutnya kita ganti dengan X pangkat 3. Fungsi X pangkat 3 dengan F negatif X menghasilkan negatif X pangkat 3 dan negatif Fx juga menghasilkan X pangkat 3. Dari fungsi ini menghasilkan nilai yang sama, maka fungsi tersebut merupakan fungsi ganjil. Dan jika dilihat dari grafik geometri, nah hasilnya seperti ini. Grafik fungsi sumbu ini simetris terhadap titik 0,0 sehingga disebut dengan fungsi ganjil. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.